Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok yang akan membahas Dynamic Programming yang beranggotakan saya Mirza Emi Humayung, Ahmad Sofi, dan Ahmad Umar Faruk. Apa itu Dynamic Programming? Dynamic Programming merupakan sebuah metode penyelesaian masalah yang memiliki strategi, yaitu pemecahan masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil. Jika kita bandingkan dengan metode lain, metode Dynamic Programming memiliki kemiripan dengan Divide and Conquer. Namun bedanya terletak pada proses perhitungan. Jika pada Divide and Conquer, setiap problem yang kita sudah selesaikan tidak kita simpan dalam memori. Sehingga bisa jadi sebuah subproblem kita hitung berulang kali. Namun kalau pada Dynamic Programming, subproblem yang kita sudah selesaikan kita menyimpannya dalam memori. Sehingga untuk kalkulasi berikutnya, jika kita menemukan subproblem yang sama, kita tinggal ambilnya dari memori. Kalau kita bicara mengenai contoh, ada satu contoh yang populer, yaitu angka Fibonacci. Angka Fibonacci merupakan angka yang mengikuti baris Fibonacci yang dari bentuk yang memiliki kasus dasarnya, yaitu F1 sama dengan 1 dan F2 sama dengan 2. Jika kita menulis rumus matematikanya, untuk menghitung FKN, kita harus menjumlahkan F sebelumnya dan F sebelum-sebelumnya. Atau secara matematika kita menulisnya FKN dikurang 1 plus FKN dikurang 2. Untuk N besar dari 2. Kita ambil contoh F6. Untuk menghitung F6 kita butuh F5 dan F4. Kita turunkan menjadi dua cabang, F5 dan F4. F5 kita juga butuh F4 dan F3, kita cabangkan lagi. F4 kita butuh F3 dan F2, kita cabang lagi. F3 kita butuh F2 dan F1. Kalau kita udah nyampe ke kasus dasarnya, kita berhenti karena kita udah tahu berapa F2 dan F1. Bisa kita lihat ada beberapa subproblem yang muncul beberapa kali. Sebagai contoh F3. F3 muncul pada cabang pada F5 dan cabang pada F4. Berarti ada 3 F3 di sini, 1 2 3. Kalau kita mencoba menyelesaikannya dengan divide and conquer, kita bakal kalkulasi F3 sebanyak 3 kali. Begitu pula dengan F4, kita harus mengkalkulasinya tiap kita bertemu. Namun kalau kita memakai dynamic programming, setiap subproblem yang sudah diselesaikan kita menyimpannya dalam memori. Jadi kalau kita menemukannya lagi, contohnya F3, kita nggak perlu lagi menghitung untuk kedua kalinya. Kita tinggal ngambilnya ke dalam memori. Nah, dalam penyelesaian dengan dynamic programming ada dua pendekatan, yaitu pendekatan top down dan bottom up. Kalau top down itu penyelesaian dengan cara menyelesaikannya dengan masalah paling atas dulu, terus kita pecah menjadi masalah lebih kecil sampai masalah paling dasarnya, yaitu F2 dan F1 kalau pada contoh Fibonacci. Kalau pada pendekatan bottom up, kita menyelesaikannya dulu dari kasus dasar, yaitu F2. F2 kita cari buat F3, F3 kita cari buat F4 sampai menuju kasus awalnya. Untuk contoh kasus, kami mengambil Dijkstra untuk menyelesaikan jalur terpendek. Hal yang membuat Dijkstra termasuk dalam dynamic programming, yaitu pada Dijkstra kita mengkalkulasi jarak antara dua node beberapa kali. Untuk lebih efisien, kita tinggal menyimpannya saja jika kita sudah menyelesaikannya dalam satu kali perhitungan. Jadi untuk node berikutnya kita tinggal ngambil dalam memori. Pada Dijkstra, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan bottom up, karena kita mulai dulu dari node asal. Berikut adalah contoh algoritmanya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompleksitas algoritma Dijkstra. Pada baris ke-13 itu definisi Dijkstra buka kurung src, graph. Line baris ke-14, 15, 16, 17 yaitu inisialisasi
kompleksitas dari inisialisasi itu 01. Pada line ke-18 ada perulangan, kompleksitasnya itu 0n. Pada baris ke-19 20 itu sama dengan inisialisasi, kompleksitasnya 01. Kemudian masuk baris ke-21 ada lagi perulangan, dia kompleksitasnya 0n. Pada baris ke-22 sama 22, 23, 24, 22 itu percabangan, kompleksitasnya itu 01, 23 inisialisasi, kompleksitasnya itu 01, 24. Dia hanya menampilkan data, kompleksitasnya itu 01. Selanjutnya menghitung kompleksitasnya. T Jigstar buka kurung n sama dengan 01 plus 01 plus 01 plus 01 plus 0n dikali buka kurung 01 plus 01 plus 0n dikali 01 plus 01 plus 01 sama dengan 01 plus 0n dikali 01 plus 0n dikali 01 sama dengan 01 plus 0n dikali buka kurung 01 plus 0n sama dengan 01 plus 0n dikali 0n. 01 sama dengan 01 plus 0n pangkat 2. Dari mana dapat 0n pangkat 2? Itu dari perkalian antara 0n dikali 0n. Selanjutnya sama dengan 0n kuadrat. Maka total kompleksitas dari algoritma Jigstar ini adalah 0n pangkat 2. Selanjutnya kompleksitas algoritma min distance. Depth min distance this, spaced. Pada baris ke-7 itu dia hanya inisialisasi, kompleksitasnya 01. Pada baris ke-8 dia ada perulangan, kompleksitasnya 0n. Pada baris ke-9 dia ada percabangan, kompleksitasnya 01. Baris ke-10 dan 11 dia hanya inisialisasi atau inputan biasa, dia kompleksitasnya 01. Pada baris ke-12 dia hanya mengembalikan nilai, kompleksitasnya itu 01. Jadi total kompleksitasnya itu kita hitung T min distance n sama dengan 01 plus 0n dikali buka kurung 01 plus 01 plus 01 plus 01 sama dengan 01 plus 0n dikali 01 plus 01. 01 plus 0n plus 01 sama dengan 0n. Saya Ahmad Umar Faruk. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kompleksitas algoritma yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ahmad Sofi. Di sini saya akan menyampaikan kompleksitas algoritma print solution. Pada contoh line kedua, def print solution merupakan kepala fungsi. Pada line ketiga, print vertex distance from source. Itu terdapat running time. Maka O1. Pada line keempat, for not in range, for perulangan. Berarti terdapat running time dan perulangan, jadi ON. Pada line kelima, print not to not. Itu terdapat running time, jadi O1. Jadi kompleksitasnya T print solution N sama dengan O1 tambah ON kali O1 sama dengan O1 tambah ON sama dengan ON. Kompleksitas algoritma main. Line ke-27, def main merupakan kepala fungsi. Pada line 28 sampai line 36 itu mengandung running time sehingga O1. Pada line 38 juga terdapat running time sehingga O1. Jadi kompleksitasnya T main N sama dengan O1 tambah O1 sama dengan O1. Total kompleksitas, maka semua kompleksitas per blok digabungkan. Tn sama dengan T main N plus T Jigstra N plus T print solution N plus T min distance N sama dengan O1 tambah
ON pangkat 2 tambah ON tambah ON sama dengan ON pangkat 2. Jadi, total kompleksitas waktu yang dibutuhkan adalah ON pangkat 2. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau penyampaian yang kurang lengkap, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.